Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang penyebab, ciri-ciri, dan solusi burung murai batu drop mental yang masih pastol ataupun yang masih muda. Nah, di sini sering terjadi memang burung murai batu pastolnya itu drop mental karena teman-teman semua, burung murai batu yang masih muda ini sering kita adu, sering kita track, sering kita lombakan, sering kita setel-setel dengan suara ancaman burung murai batu. Nah, ini bisa mengakibatkan dia drop mental. Apalagi sekarang udah banyak kelas-kelas lakber, kelas-kelas latres ataupun nasional itu yang kelas-kelas pastol. Ataupun kadang-kadang kalau misalkan dia pastolnya juara, kita sering adu di burung murai batu umum. Nah, itu berbahaya. Kita tidak tahu. Burung-burung murai batu umum itu ada yang di atas 10 tahun atau 15 tahun. Kita tidak tahu umurnya. Apalagi ketemu yang faktor-faktor tinggi seperti yang seri F, seperti ekor hitam ataupun balak. Nah, itu kan ngancam terus itu teman-teman semua. Nanti akan berbahaya untuk burung-burung murai batu yang muda kita. Nah, di sini penyebabnya teman-teman semua. Yang pertama, itu burung murai batunya itu sering kita track. Nah, kalau misalkan kita kan ini penghobi dalam memelihara burung murai batu, biasanya tidak cukup satu dalam satu rumah. Kita mempunyai banyak burung, misalkan ada 2 atau 3 dan lebih. Nah, itu burung murai batu muda kita sering track dengan burung-burung murai batu yang ada di rumah kita. Jadi kita sering track, setiap hari kita track, setiap hari dia melihat. Nah, seperti itu. Itu akan mengakibatkan dia drop mental kalau misalkan nanti salah satu itu fighternya tinggi, salah satunya itu udah juara, udah tua, dia nembak terus, dia ada ancaman terus. Nah, nanti bisa mengakibatkan yang muda ini drop mental. Makanya jangan kita track-track kalau misalkan kita mempunyai banyak burung di rumah. Lebih baik dia agak jauh. Kalau misalkan mendengar suaranya itu tidak masalah. Yang penting jangan kita track, jangan kita lihat-lihatkan. Yang pertama. Yang kedua, burung murai batunya itu sering kita lombakan, sering kita adukan. Nah, di sini kalau misalkan kita mau melombakan burung murai batu, lebih baik di kelas yang muda ataupun di kelas yang pastol. Tetapi jangan sering kita lombakan, setiap hari kita lombakan atau setiap minggu. Kalau misalkan masih muda, lebih baik kita misalkan 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tetapi di kelas pastol. Nah, tetapi terkadang di kelas pastol burung murai batu kita ini juara, misalkan dia enak, kita ini ya nafsuan pengen di kelas dewasa. Nah, ini yang akan berbahaya. Nanti ada burung-burung murai batu yang tua, yang udah lumayan umurnya, nanti dia menekan burung yang muda itu, nanti bisa terjadi drop mental. Nah, di sini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman semua, sering kita dengarkan suara-suara ancaman burung murai batu, suara burung murai batu tarung, kan banyak tuh di YouTube, suara burung murai batu tarung, suara burung murai batu ancaman dan sebagainya. Nah, di situ teman-teman semua, kalau misalkan itu kan suara burung murai batu ngancam, burung murai batu bongkar-bongkar isian. Nanti kalau misalkan tidak kuat, burung murai batu kita drop mental. Apalagi burung murai batu kita ini tidak melihat burung murai batu yang gacor itu. Sering terjadi dia ngejar itu, nggak tahu dia lihat burungnya yang mana nih, kan cuma HP doang. Nah, seperti itu. Makanya jangan kita setel-setel dengan suara-suara burung murai batu tarung. Lebih baik kalau misalkan kita mau melihat, kita sweet-sweetin, kita tepuk-tepukin. Atau kalau misalkan ini ya kita kasih suara burung murai batu betina. Nah, itu nggak masalah. Makanya jangan kita yang dengarkan suara ancaman burung murai batu. Ini adalah penyebabnya, ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya biasanya teman-teman semua, burung murai batu yang
sebelum kita track, sebelum kita lombakan, sebelum kita dengarkan suara ancaman yang di YouTube, suara burung murai batu tarung dan sebagainya, dia gacor, dia rajin, dia udah enak, dia nyetrek-nyetreknya. Tetapi setelah itu, setelah kita lombakan, setelah kita track, setelah kita dengarkan suara burung murai batu tarung, itu langsung dia tidak mau bunyi lagi, dia kayak ngembangin bulu, dia murung, dia keesokan harinya juga dia tidak mau bunyi. Nah, seperti itu. Ini udah ciri-ciri burung murai batu yang drop mental. Nah, di sini setelah kita melihat penyebab, ciri-cirinya, kita bahas solusinya. Nah, solusinya teman-teman semua sebenarnya ini bukan untuk yang drop mental. Kalau misalkan masalah setelah dilombakan, setelah kita track, setelah kita setel suara burung murai batu itu, kita mandikan supaya penyetabilan birahi sama emosinya. Untuk menghindari kalau misalkan nanti dia akan drop mental, itu harus kita mandikan. Setiap kita habis lomba, setiap kita lomba itu kita mandikan. Karena di arena lomba itu kita tidak tahu teman-teman semua dia suhunya meningkat tidak, atau ada ancaman yang lain. Kalau misalkan kita setelah mandikan, dia akan meredam, dia akan tenang, dia tidak akan menggelebu-gelebu lagi emosinya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan burung murai batunya drop mental, nah ini dia akan stabil ya, dia akan cepat nanti pemulihannya kalau misalkan kita mandikan. Nah, ini untuk setiap burung teman-teman semua setelah kita lakukan 3 itu tadi. Nah, di sini teman-teman semua solusinya kalau misalkan dia sudah terjadi. Nah, yang pertama kita rajin embun. Karena rajin embun ini teman-teman semua meningkatkan teritorialnya, meningkatkan mentalnya, meningkatkan percaya dirinya. Karena dia menguasai wilayah situ, dia akan cepat meningkatkan ininya lagi, mentalnya lagi. Tetapi kita embunkan itu sebelum burung-burung yang lainnya itu bunyi yang di sekitar rumah kita. Mungkin kita embunkan itu sekitar jam 5 ya. Jam 5 udah kita keluarkan. Jangan terlalu siang, jangan terlalu misalkan jam 3, jam 2 kita embunkan, jangan seperti itu juga, kasihan. Dia tidak ada istirahatnya. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa berikan ekstra puding dulu, kita jor dulu misalkan 3 hari sampai 5 hari. Nah, itu kita bisa berikan yang beragam-ragam seperti kroto, cacing, jangkrik. Kita banyakkan dulu, tidak masalah dia memakan fur sedikit. Nah, itu supaya ada efek senang, efek gembiranya teman-teman semua. Nanti lama-kelamaan dia akan cepat pemulihannya, dia akan cepat pemulihan mentalnya. Kayak seperti kita aja, kalau misalkan kita biasanya makan yang ini ya, ikan sama makan yang biasa-biasa aja, tetapi ada yang ngasih seperti makanan enak dan sebagainya, daging dan enak, itu kan lebih ada efek senang, ada efek gembira. Nah, seperti itu. Makanya kita bisa berikan ekstra puding yang beragam-ragam dulu selama 3 hari sampai 5 hari. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini teman-teman semua, kita bisa berikan mandinya, kita bisa diberikan di sore hari. Kita bisa berikan sore hari. Kalau misalkan kita kerja di sore hari, kita bisa berikan di malam hari. Kita bisa berikan itu seminggu 2 kali saja sudah cukup. Nah, ini untuk pemandiannya. Nah, yang keempat adalah penjemuran. Penyemburannya ini kita sesuaikan dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan kita settingan 30 menit, kita tetap berikan 30 menit, 40 menit, sesuaikan dengan settingan sebelumnya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, teman-teman semua, kita wajib full krodong. Nah, full krodong ini supaya burung murai batunya ini sehat, burung murai batunya itu tenang, untuk meningkatkan dia fighternya, untuk meningkatkan mentalnya lagi. Nah, di sini teman-teman semua, kalau misalkan terjadi pada burung murai batunya drop mental, bisa lakukan yang 5 ini. Nah, tetapi syaratnya jangan kita setel yang tadi. Jangan kita adu dulu, jangan kita setel dengan MP3 yang tarung, jangan kita track-track dulu misalkan selama
sampai 1 bulan, itulah sekitar segituan, kita melihat reaksinya seperti apa. Karena kalau misalkan kita adu-adu lagi, kita trek-trek lagi, kita sering dengarkan suara burung murai batu tarung, nanti dia akan lebih parah. Makanya hindarkan itu, biarkan dia menaik dan memupuk mentalnya lagi, dan biarkan dia tenang dan istirahat. Nah, oke teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Salam sukses semua, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.